Oke, anak-anak, kita akan mempelajari tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, kita akan pelajari tentang pelaku ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Pelaku ekonomi itu siapa saja? Yang pertama adalah rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen itu siapa? Ya saya, Bumun, sampean, kita semua yang mengkonsumsi barang-barang untuk kehidupan sehari-hari, itu namanya rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen itu siapa? Ya berarti ya pabrik yang memproduksi barang, itu namanya rumah tangga produsen. Rumah tangga pemerintah berarti ya pemerintah Indonesia. Rumah tangga luar negeri berarti ya negara lain yang punya kegiatan ekonomi dengan Indonesia. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau menambah nilai guna suatu barang. Orang yang memproduksi disebut produsen, barangnya disebut produk. Faktor produksi ada 4 anak-anak: alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Yang pertama adalah faktor produksi alam atau natural resources. Berarti barang-barang yang dari alam yang kita butuhkan dalam memproduksi, baik itu tanah, air, udara, api, angin, sinar matahari, dan lain sebagainya. Produksi mebel berarti kayu adalah faktor alamnya. Selanjutnya adalah tenaga kerja atau labor. Maaf, tulisannya keliru. Itu adalah misalnya karyawan atau tenaga kerja, anak-anak ya. Berdasarkan kualitasnya, ada yang terdidik, terlatih, dan tidak terlatih. Terdidik biasanya mengandalkan otak daripada tenaganya, misalnya guru, dokter, dosen, seperti itu ya. Kalau yang terlatih cenderung karena skill anak-anak, maksudnya lebih kepada praktek, seperti itu, bukan hanya teori, misalnya sopir, penjahit, dan lain sebagainya, pilot, seperti itu ya. Terus tenaga kerja tidak terlatih misalnya adalah yang cenderung mengandalkan tenaga dan tidak diperlukan keahlian khusus. Misalnya kuli, buruh, seperti itu. Berdasarkan sifat ada tenaga kerja rohani, ada tenaga kerja jasmani. Oke, faktor alam dan faktor tenaga kerja itu disebut faktor asli, anak-anak. Kenapa? Karena alam dan tenaga kerja ini tidak bisa dipisahkan. Tanpa adanya alam, tenaga kerja tidak bisa membuat produk. Dan tanpa adanya tenaga kerja, alam juga tidak akan menjadi sebuah produk. Paham ya anak-anak? Sedangkan faktor modal dan keterampilan itu masuk pada faktor turunan. Ya, seperti itu. Faktor modal atau kapital yaitu barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Jadi dia itu untuk menunjang atau mempercepat menjadinya produk, seperti itu, untuk kemampuan produksi, seperti itu. Misalnya ada uang, tanah, dan lain sebagainya. Berdasarkan sumbernya ada modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri misalnya ketika Pak Ijo mau jualan pentol, berarti ya uang-uangnya Pak Ijo sendiri, seperti itu. Itu namanya modal sendiri. Kalau modal asing adalah berarti perusahaan yang besar yang sudah menjual saham, biasanya seperti itu. Misalnya kalau di Kediri adanya gudang garam, seperti itu ya. Jadi gudang garam sudah menjual saham, berarti kan modalnya sudah modal asing yang masuk. Selanjutnya berdasarkan sumbernya ada modal konkret atau nyata dan modal abstrak. Kalau nyata berarti yang terlihat, misalnya uang, tanah, kendaraan, dan lain sebagainya. Kalau yang abstrak tidak nyata berarti yang tidak terlihat, misalnya goodwill, hak paten, hak istimewa, seperti itu ya. Yang kemarin Bu menceritakan goodwill itu, misalnya contohkan Aqua, nduk pundutno Aqua, ternyata di pundutne klub. Nduk aku tumbasno Aqua, padahal ditumbasne anu dai. Air mineral itu namanya Aqua, sehingga Aqua itu sudah punya modal, sudah punya goodwill, sudah punya nama gitu loh ya. Ketika Aqua itu mau menaikkan harga atau dia harganya paling mahal daripada air mineral yang lainnya, dia tetap laku karena dia punya modal di situ gitu loh, Cah. Paham ya? Selanjutnya berdasarkan kepemilikan ada modal individu dan modal masyarakat. Ini hampir sama ya sama yang tadi. Berdasarkan sifatnya berarti ada modal tetap dan modal lancar. Kalau modal tetap itu berarti yang berkali-kali pakai. Kalau modal lancar berarti yang satu kali pakai. Jadi intinya kalau modal tetap itu jangka waktunya panjang begitu loh, Cah.
Terus kalau modal lancar itu jangka waktunya pendek. Misalnya kalau Pak Ijo punya perusahaan pentol, berarti modal tetapnya apa? Modal tetapnya adalah sepeda motor, dandang, seperti itu. Kalau modal lancarnya berarti bahan baku, daging, tepung, plastik, saus gitu ya. Paham ya anak-anak? Selanjutnya adalah faktor produksi keahlian atau skill. Di sini misalnya saya contohkan adalah entrepreneurship, jadi atau pemimpin perusahaan misalnya. Ini penting karena tidak semua orang bisa memimpin perusahaan. Karena tidak mudah seseorang untuk mengkombinasikan beberapa faktor produksi itu tadi, seperti itu. Teori perilaku produsen. Jadi kita akan mengkaji kira-kira produsen itu perilakunya bagaimana sih dalam ekonomi. Yang pertama pasti dia akan mendapatkan efisiensi dari faktor produksi. Harus efisien. Maksudnya gimana? Menghasilkan barang yang banyak dengan modal sedikit. Ben labane yo banyak. Paham nggih sampai mriki. Terus produsen akan menetapkan biaya berdasarkan faktor input. Misalnya kalau di gudang garam tembakonya mahal, pajaknya mahal, otomatis harga rokoknya juga mahal. Produsen menghasilkan barang sesuai permintaan konsumen itu pasti. Kalau misalnya sekarang yang dibutuhkan adalah masker, sehingga para pengusaha konveksi cenderung lebih banyak memproduksi masker atau alat pelindung diri, seperti itu ya. Terus selanjutnya, salah satu teori produksi yang terkenal adalah the law diminishing return atau hukum hasil tambahan yang makin berkurang. Ini dicetuskan oleh David Ricardo. David Ricardo itu adalah seorang tokoh ekonomi juga anak-anak. Perhatikan ini ya, tabel ini ya. Misalnya perusahaan konveksi, mesin jahitnya 4 misalnya ya, tetap mesinnya tetap 4. Sedangkan tenaga kerjanya 1, 2, 3 bertambah lagi menjadi 4 tambah 5. Oh, misalnya ini kerabatnya mau daftar, mau ikut bekerja, tambah menjadi 6, tambah lagi dan tambah lagi. Produk total berarti produk yang dihasilkan, misalnya dalam waktu 1 bulan atau 1 minggu, seperti itu ya. Produk marginal itu adalah tambahan dari produk total jadi begini, pegawainya 1, dia dapat 20, ada tambahan kan, 20, oke, nggak apa-apa. Ketika pegawainya 2, dia menghasilkan 50, berarti tambahannya berapa? Dari 50 dikurangi 20 sama dengan 30. Oke, masih bertambah kan? Masih positif, lanjutkan aja. Terus ketika pegawainya itu adalah 3, ternyata produknya itu menjadi 100. Berarti masih ada tambahan apa enggak? Masih 100 dikurangi 50, tambahannya adalah 50. Berarti maksudnya tambahan ketika pegawainya 1 sampai ke 3 itu kira-kira berapa gitu loh ya. Paham nggih? Ketika pegawainya 4, produknya menjadi 120, berarti ada tambahan kan? Iya, ada tambahan berapa? 20. Lah, di sini yang dikaji. Ketika semakin menurun tambahannya, di situ timbullah yang namanya kerugian. Ketika pegawainya 5 menjadi 140, ada tambahannya 20 dan seterusnya. Ternyata sampai pegawainya 6, ada produk totalnya 160, ternyata ada tambahan cuma 3. Di situ loh maksudnya. Berarti ada kerugian di situ. Ketika alatnya cuma 4, pegawainya 8, otomatis kan antri mesin kan, Cah. Ketika antri mesin berarti di situ ada kemubadiran apa ya? Pemborosan. Nah, adanya pemborosan tenaga kerja. Jadi rugi, bodoh-bodoh bayar ini tapi ternyata tambahannya sedikit. Paham nggih di situ? Itu loh maksudnya the law diminishing return. Jadi hukum yang bertambah tapi di situ berkurang di situ. Ketika dikurvakan seperti ini, di sampingnya ini dia akan terus naik dan itu lama-lama dia akan menurun ya. Produk tambahannya seperti apa? Fungsi produksi. Q atau quantity atau jumlah barang yang dihasilkan sama dengan fungsi. Fungsinya itu adalah kapital, labor atau tenaga kerja, resource atau sumber daya alam, dan T adalah teknologi dan skill. Jadi maksudnya apa? Jumlah barang yang dihasilkan itu sangat tergantung dari CLM
RT ini anak-anak. Semakin canggih teknologi misalnya ya, kan dia tergantung dari itu ya. Semakin tinggi teknologinya maka barangnya ya akan semakin banyak, seperti itu, paham nggih? Semakin canggih mesinnya maka produksinya semakin cepat, maka semakin banyak jumlahnya, paham nggih? Selanjutnya, oh ini soalnya anak-anak perhatikan. Buatlah kurva pada tabel berikut. Nah, di situ ada tenaga kerja sama kayak tadi ya 8, produk marginalnya juga sama kayak tadi, cuma buatlah kurvanya. Oke, anak-anak perhatikan. Nanti jawabannya silahkan dikasih tanda tangan nama lengkap dan tanda tangan mengenai jawaban kalian supaya tidak dikopas oleh teman-temannya. Oke ya, terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.